Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya Adolfin Dwi, NIM saya 29022700001. Saya dari Bodi Akuntansi. Saya akan presentasikan tentang pengaruh artificial intelligence pada profesi akuntansi atau audit ya sebagai lembaga profesi. Nah, sebelum masuk ke situ kita eh, ketahui dulu sejarah dari artificial intelligence. Nah, sejarah ini dimulai pada tahun 1950-an ya, dan telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak saat itu. Berikut ini adalah peristiwa penting dalam sejarah AI. Awal istilah artificial intelligence ini dicetuskan oleh John McCarthy pada konferensi Dartmouth pada tahun 1956. McCarthy dan sekelompok ilmuwan lainnya percaya bahwa mesin dapat diprogram untuk meniru kecerdasan manusia. Pengembangan awal ini pada tahun 1950 dan 60. Penelitian dalam ini fokus pada pengembangan algoritma dan bahasa pemrograman yang mampu menyelesaikan masalah pemikiran dan berpikir secara logis. Jadi bahasa logika gitu. Dalam periode ini, program-program seperti logic theories and general problem solver dikembangkan. Kemudian, seiring perkembangan zaman pada tahun 1970, seorang pakar dan pemrogram simbolik, mereka pendekatan AI semakin berkembang, yaitu fokus pada penggunaan pemrograman simbolik dan pengembangan sistem bangka. Pemrograman simbolik melibatkan representasi pengetahuan menggunakan simbol dan aturan logika. Sistem bakal dirancang untuk menyelesaikan masalah khusus dengan memanfaatkan pengetahuan yang diberikan oleh manusia. Kemudian era 80-an sampai 90-an, kembangan AI mengalami penurunan popularitas ya, yang terjadi disebut musim dingin AI. Penurunan ini disebabkan karena kegagalan teknologi yang diharapkan dan kurangnya kemajuan yang diharapkan. Namun pertengahan 90, minat terhadap AI bangkit kembali dengan kemajuan dalam komputasi dan jaringan saraf. Nah, sejarah tadi membuktikan bahwa AI ini naik turun ya, karena eh, teknologi itu kan ada pasti ada penurunan dan kenaikan. Karena setiap mesin atau sistem itu pasti ada bug, dan bug itu menjadikan kita bisa lebih memperbaiki lebih hebat lagi gitu. Nah, pengertian artificial sendiri adalah kecerdasan buatan yang merujuk pada kemampuan mesin ya, atau pemrograman sistem komputer untuk meniru pikiran manusia dalam pemrosesan informasi dan pengambilan keputusan. AI ini berusaha untuk menciptakan entitas yang mampu belajar, berpikir, merencanakan, dan mengerjakan tugas dengan cara biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Kemudian AI ini berdasarkan tingkat kemampuan, yaitu AI yang lemah. Para ahli menyebut itu ada tiga ya, AI yang lemah. AI jadi sini rancang untuk menyelesaikan tugas-tugas yang tertentu lah, yang minimalis lah, seperti mungkin pada platform streaming musik atau film, Netflix, atau ya pemrograman-pemrograman yang bersifat video atau musik. Kemudian AI yang kuat. Nah, AI yang jenis ini memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas kompleks di bidang yang kemampuannya setara dengan kecerdasan manusia kita. AI yang kuat seperti ini belum sempurnanya terwujud dan masih dalam pengembangannya. Mereka masih berkembang, membuat, dan menganalisa untuk AI yang lebih baik. Kemudian AI sempurna. AI sempurna ini konsep ideal yang merupakan kecerdasan yang tak terbatas dan mampu menyelesaikan tugas yang diberikan. Namun yang sempurna ini hanya merupakan konsep teoritis dan tidak mungkin tercapai dalam prakteknya. Kemudian, pendekatan dalam pengembangan AI ini, pertama ada pembelajaran mesin. Teknik ini merupakan
pelatihan komputer untuk belajar data yang diberikan dan mengidentifikasi pola atau korelasi yang kompleks. Dengan pembelajaran mesin dan komputer dapat meningkatkan kinerja seiring dengan bertambahnya pengalaman. Jadi mesin ini adalah teknologi AI yang mampu menjalankan seperti komputer. Kemudian dalam pembelajaran dalam deep learning merupakan salah satu cabang dari pembelajaran mesin yang menggunakan arsitektur jaringan saraf tiruan yang terinspirasi oleh struktur otak manusia. Deep learning telah memberikan kemajuan yang signifikan dalam pengenalan wajah, suara, dan bahasa. Kemudian ada natural language processing atau bahasa ya. Bidang ini berkaitan dengan kemampuan komputer untuk memahami bahasa manusia ya, atau algoritma. Tujuan dari pemrosesan bahasa ini adalah memungkinkan komunikasi antara manusia dan komputer. Nah, kemudian setelah kita tahu AI adalah suatu program yang dibuat untuk menjalankan atau uh, apa namanya menjalankan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh pikiran manusia. Nah, di sini ada audit nih. Kita audit adalah proses independen yang dilakukan oleh seorang auditor atau tim audit terlatih untuk mengawasi dan menguji keuangan, laporan, dan sistem pengendalian internal yang terjadi. Nah, audit ini juga kan seiring berjalannya waktu terus berkembang. Dalam proses audit ini kita pertama mengumpulkan bukti, kemudian menganalisa, kemudian kita mengetahui materialitasnya, sampel populasi sampai laporan keuangan. Nah, jadi pengaruh AI ini pada profesi audit ya. Pertama, emang membantu menganalisa data yang lebih cepat karena AI ini memungkinkan auditor untuk menganalisis volume besar data dan cepat serta akurat. Nah, kita kan misalkan laporan keuangan itu kan tertuju pada banyaknya data ya, data yang besar. Maka AI ini sangat membantu untuk memerlukan penganalisa atau bantuan untuk memperoleh informasi yang tepat. Kemudian yang kedua ini adalah otomasi proses audit. Untuk prosedur-prosedur yang dimiliki seperti kontrol risk, risiko bawaan, atau nilai materialitas atau nilai sampel. Nah, di sini bisa melakukan verifikasi dalam pelaporan audit, mempercepat waktu dan tentunya dan efisiensi. Kemudian yang ketiga itu deteksi fraud. AI ini dapat membantu untuk mendeteksi indikasi penipuan nih dan pelanggaran, yaitu dengan membandingkan atau menggunakan teknik analisa pola, yaitu dengan perilaku yang mencurigakan atau tidak wajar dalam data keuangan. Karena AI ini bersifatnya adalah suatu program yang direncanakan dan distruktur, maka mereka akan tahu untuk menganalisa hal tersebut. Kemudian pengembangan model prediktif. Nah, ini mungkin auditor untuk mengembangkan model prediktif berdasarkan data historis dan faktor-faktor risiko yang relevan. Model ini dapat digunakan untuk mengamalkan hasil keuangan masa depan. Jadi kita AI ini dapat membantu proses keuangan di masa yang akan datang, seperti mungkin going concern atau keterjadian yang di masa yang akan datang. Kemudian audit berkelanjutan atau pengawasan AI. Nah, auditor ini memantau untuk menganalisa data secara terus untuk mengidentifikasi perubahan atau kejanggalan yang memerlukan tindakan yang lebih lanjut. Hal ini mungkin auditor untuk memberikan keyakinan yang lebih lanjut. Kemudian yang ketiga nih, kualitas audit. Dengan mengadopsi AI ini, auditor meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan audit, mengurangi ketergantungan pada kerjaan manual yang sering berulang. Auditor dapat mengolah waktu untuk sumber daya dan aktivitas yang berarti. Nah, jadi kesimpulannya itu bahwa mungkin di tahun 5 tahun atau 10 tahun lagi AI ini akan digunakan untuk suatu sistem yang digunakan untuk mengolah proses audit, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan keuangan, dan semuanya dilakukan oleh AI. Karena AI ini sangat berguna, pertama untuk efisiensi waktu, yang kedua untuk
mendeteksi terjadinya fraud. Terus yang ketiga adalah bisa menganalisa dengan cepat. Oke, baik sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.